Assalamualaikum Bapak Ibu, langsung saja kita latihan pada tema 1 mengenal keberagaman di platform Pintar Kemenag. Nomor 1. Seorang murid selalu ragu mengambil keputusan, tidak percaya diri, dan cenderung menunggu instruksi guru. Diketahui ia berasal dari keluarga yang sangat otoriter. Apa sikap guru yang paling tepat? Jawabannya C. Membimbing murid secara bertahap untuk mengambil inisiatif dan mengemukakan pendapat. 2. Jika Anda menjadi Pak Hardi dan menemukan murid-murid Anda sangat beragam dalam cara belajar, solusi inovatif apa yang paling tepat diterapkan? C. Membuat variasi tugas dan cara belajar sesuai dengan karakteristik murid. 3. Guru yang berhasil menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam kelas, menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan relevan untuk dijadikan model dalam pelatihan guru. Benar. 4. Guru yang bersikap netral dan menghindari interaksi dengan murid dari latar belakang tertentu menunjukkan sikap profesional dalam konteks keberagaman. Salah. Harusnya tidak menghindari interaksi. Nomor 5. Guru memberikan perhatian hanya kepada siswa yang cepat memahami pelajaran dan cenderung mengabaikan siswa lain. Bagaimana Anda menilai strategi ini dalam konteks pendidikan inklusif? D. Kurang tepat karena setiap siswa memiliki potensi dan hak untuk berkembang. 6. Seorang guru mengelompokkan murid berdasarkan nilai tertinggi dan hanya memberi tantangan belajar kepada kelompok itu. Berdasarkan prinsip keberagaman, bagaimana Anda menilai tindakan ini? C. Kurang tepat karena mengabaikan potensi dan kebutuhan murid lainnya. 7. Seorang siswa dengan hambatan penglihatan terlihat tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok berbasis gambar. Apa yang harus menjadi fokus evaluasi guru? B. Kurangnya pemanfaatan media yang accessible bagi siswa tersebut. 8. Memberikan pilihan format pembelajaran yang berbeda kepada murid justru membingungkan mereka dan mengganggu proses belajar. Salah. Harusnya tidak membingungkan. 9. Seorang guru yang mampu merangkul keberagaman dalam kelas dan menciptakan lingkungan yang inklusif menunjukkan praktik kepemimpinan yang patut diteladani. Benar. 10. Dalam suatu kelas ada murid dengan hambatan pendengaran atau tuli yang terlihat kesulitan mengikuti diskusi kelompok. Apa penyebab utama yang harus dianalisis guru dari situasi ini? Hambatan komunikasi yang mengganggu proses interaksi sosial. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Nomor 1. Dalam membandingkan pendekatan tradisional dan inklusif dalam pendidikan, guru perlu memahami berbagai prinsip yang mendasari tiap pendekatan. Pilih 2 pernyataan yang benar mengenai perbedaan keduanya. Pilih lebih dari 1 jawaban. 1. Pendekatan tradisional menekankan pembelajaran yang seragam dan terstandarisasi. 2. Pendekatan inklusif memisahkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Bukan. Pendekatan tradisional mendorong kolaborasi antara murid dari berbagai latar belakang. Pendekatan inklusif menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. C. 1 dan 4. Nomor 2. Guru sering menghadapi tantangan saat harus menyiapkan materi yang berbeda sesuai kebutuhan murid. Namun, manfaat terbesar bagi guru dari penerapan pendidikan inklusif adalah C. Membantu guru mengembangkan kreativitas dan metode ajar yang responsif. 3. Sebuah sekolah yang sebelumnya menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas terpisah, kini mulai melibatkan mereka dalam kegiatan belajar bersama teman-teman sekelasnya. Guru juga merancang aktivitas kolaboratif yang memungkinkan semua murid berkontribusi sesuai kemampuannya. Perubahan ini mencerminkan transformasi dari B. Pembelajaran individual menuju pembelajaran yang menghargai keberagaman melalui inklusi. 4. Manfaat utama pendidikan inklusif bagi guru adalah A. Membantu guru mengembangkan pendekatan pembelajaran lebih kreatif. 5. Prinsip utama pendidikan inklusif adalah D. Penyesuaian strategi belajar untuk menghargai keberagaman. 6. Manakah yang benar tentang pendekatan inklusif? Pilih lebih dari 1 jawaban. 1. Mendorong semua murid mencapai target akademik yang sama demi rasa kebersamaan. 2. Mengutamakan kebersamaan murid dengan kemampuan berbeda dalam satu proses belajar.
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. 4. Menyusun strategi pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap murid. D. 2 dan 4. 7. Manakah pernyataan yang tepat tentang perbedaan pendekatan tradisional dan inklusif? Pilih lebih dari satu jawaban. 1. Pendekatan tradisional cenderung menekankan keseragaman metode belajar, sedangkan pendekatan inklusif menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan individu. 2. Pendekatan tradisional dan inklusif sama-sama mengutamakan hasil akademik sebagai ukuran utama keberhasilan. 3. Pendekatan tradisional memisahkan murid berdasarkan kemampuan, sedangkan pendekatan inklusif mendorong kolaborasi dalam keberagaman. 4. Pendekatan tradisional berfokus pada pengajaran guru sebagai pusat utama, sedangkan pendekatan inklusif sepenuhnya membebaskan murid belajar sendiri tanpa arahan. B. 1 dan 2. 8. Sebagai guru, Bapak dan Ibu tentu menyadari bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang unik. Bayangkan di kelas Bapak dan Ibu ada kegiatan diskusi kelompok yang melibatkan murid dengan berbagai latar belakang dengan kemampuan, termasuk murid berkebutuhan khusus. Aktivitas ini bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk menumbuhkan keterampilan seperti kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Menurut Bapak dan Ibu, nilai terbesar dari kegiatan belajar seperti ini bagi seluruh murid adalah B. Membantu murid belajar menghargai pendapat yang berbeda dan bekerja sama menyelesaikan masalah. 9. Dalam kelas yang beragam, guru menemukan bahwa murid-murid saling membantu dan berdiskusi walaupun memiliki kemampuan yang berbeda. Manfaat yang paling besar dari suasana belajar ini bagi seluruh murid adalah C. Menumbuhkan empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. 10. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk sikap inklusif di lingkungan sekolah. Melalui interaksi sehari-hari, guru dapat menjadi model perilaku toleran, empatik, dan adil. Sikap tersebut membantu murid membangun nilai-nilai sosial yang positif dan mendalam terhadap perbedaan. Sikap yang mencerminkan peran guru sebagai agen inklusi sosial meliputi pilih lebih dari satu jawaban. 1. Memberikan sanksi yang sama dan setara agar semua murid disiplin. 2. Mengajak murid untuk bekerja sama dalam acara sekolah. 3. Menjadi pendengar aktif terhadap curahan hati murid. 4. Menghindari keterlibatan dengan orang tua murid. B. 2 dan 3. Oke, selesai ujian. Alhamdulillah 100. Kita lanjutkan untuk latihan soal di section 5. 1. Bu Santi adalah guru kelas 2 di sebuah MI yang baru menerima murid dengan hambatan penglihatan ringan. Saat ini ruang kelas memiliki pencahayaan minim, jendela tertutup tidak gelap, dan papan tulis agak buram. Ia ingin segera menata ruang kelas agar mendukung semua murid, terutama yang memiliki hambatan visual ringan. Langkah manakah yang sebaiknya Bu Santi prioritaskan untuk menciptakan lingkungan fisik yang lebih inklusif dan mendukung pembelajaran? A. Memindahkan murid dengan hambatan penglihatan ke kursi paling depan. 2. Pilihan berikut yang paling tepat mencerminkan prinsip beragam cara aksi dan ekspresi adalah B. Memberikan pilihan tugas berdasarkan minat murid seperti membuat cerita, komik, atau presentasi. 3. Beberapa murid di kelas Pak Anton merasa takut berpendapat. Langkah awal yang paling tepat untuk membangun lingkungan non-fisik yang positif adalah A. Menyusun aturan kelas bersama murid untuk membangun rasa aman. 4. Tujuan utama penerapan prinsip DUP adalah D. Meningkatkan akses dan partisipasi seluruh murid dalam proses belajar. 5. Contoh implementasi prinsip representasi yang tepat dalam pembelajaran adalah A. Menyediakan video dan diagram untuk memperkuat pemahaman konsep. 6. Alia adalah murid kelas 5 di Madrasah An-Nur yang memiliki hambatan pendengaran ringan. Ia menggunakan alat bantu dengar namun masih kesulitan menangkap informasi saat guru mengajar sambil membelakangi kelas atau saat suara di dalam ruang terlalu bergema. Posisi duduknya saat ini berada di belakang kelas dan dekat dengan jendela yang bising karena lalu lintas. Guru ingin menata ulang lingkungan fisik agar Alia bisa lebih mudah mengikuti pembelajaran.
Penataan lingkungan fisik yang paling tepat untuk membantu ahli mengikuti pembelajaran dengan lebih baik adalah B. Mengatur posisi duduk Alia di depan kelas dan dekat dengan arah pandang guru. 7. Madrasah Al-Hikmah memiliki murid baru dengan hambatan penglihatan ringan. Ruang kelasnya memiliki pencahayaan redup, papan tulis buram, jendela tertutup tidak tebal, dan materi ajar hanya tersedia dalam teks cetak hitam putih. Jika madrasah hanya dapat melakukan satu perubahan besar dalam waktu dekat, tindakan mana yang paling prioritas untuk mendukung kebutuhan murid tersebut? A. Membuka tirai dan mengganti lampu agar pencahayaan kelas menjadi lebih terang. 8. Contoh strategi yang sejalan dengan prinsip aksi dan ekspresi dalam DUP adalah C. Memberikan murid pilihan membuat podcast, poster, atau presentasi video untuk menyampaikan pemahaman. 9. Strategi pengajaran yang mencerminkan prinsip keterlibatan adalah A. Menghubungkan materi dengan minat murid dan memberikan pilihan cara belajar. 10. Pilihan berikut yang paling tepat mencerminkan prinsip beragam cara keterlibatan adalah A. Mengizinkan murid memilih bentuk tugas yang sesuai dengan kekuatan mereka. Selesai ujian. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk latihan soal yang terakhir di pelatihan pendidikan inklusif, yaitu tema mengelola asesmen dan strategi pengajaran dalam kerangka desain universal untuk pembelajaran atau DUP. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Seorang murid tidak merespon pertanyaan guru secara verbal selama pembelajaran berlangsung. Apa pendekatan awal paling tepat untuk memastikan inklusivitas dan komunikasi efektif? C. Menggunakan dukungan visual atau gestur untuk memfasilitasi respons secara bertahap. 2. Saat pembelajaran berlangsung, guru menggunakan prompt verbal untuk menarik perhatian murid dengan ADHD. Apa fungsi utama dari prompt tersebut? C. Mengembalikan perhatian murid ke aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung. 3. Dalam pembelajaran yang akomodatif, bagaimana sebaiknya prompt diberikan kepada murid dengan kebutuhan khusus? A. Disesuaikan dengan respon murid dan diberikan secara bertahap bila diperlukan. 4. Seorang guru menyadari bahwa salah satu muridnya kesulitan memahami instruksi tertulis namun menunjukkan ketertarikan tinggi pada aktivitas visual dan praktik langsung. Guru kemudian mengubah pendekatan mengajarnya untuk murid tersebut. Tindakan guru ini menunjukkan penerapan dari B. Asesmen fungsional yang mendorong modifikasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu. 5. Seorang guru ingin menerapkan strategi pengajaran langsung di kelas yang heterogen. Ia ingin memulai dengan langkah awal yang tepat agar pembelajaran menjadi efektif. Langkah manakah yang paling sesuai dengan prioritas awal dalam konteks ini? 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran secara eksplisit kepada murid. 2. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran agar murid memahami alurnya. 3. Melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan murid. 4. Memberikan lembar kerja agar murid bisa langsung mengerjakan tugas. D. 2 dan 3. 6. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model asesmen fungsional yang sesuai untuk digunakan di kelas? 1. Ketersediaan sumber daya dan waktu guru. 2. Jenis hambatan yang dimiliki oleh murid. 3. Standar nilai minimum dan dari kurikulum nasional. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. A. 1, 2, 4. 7. Dalam proses pembelajaran yang akomodatif, guru berperan aktif menggunakan asesmen formatif. Tindakan berikut mencerminkan peran tersebut dalam mendukung pembelajaran yang inklusif adalah 1. Mencatat strategi belajar yang efektif bagi masing-masing murid berdasarkan hasil kerja harian. 2. Mengumpulkan portofolio murid hanya sebagai dokumentasi untuk pelaporan nilai akhir. Salah ini ya. 3. Mengadakan sesi diskusi informal untuk memahami kesulitan yang dihadapi murid selama proses belajar. 4. Menyesuaikan tingkat kesulitan tugas berdasarkan pengamatan terhadap kemampuan aktual murid. A. 1, 3, 4. 8. Manakah praktik yang mencerminkan asesmen berkelanjutan dalam konteks keberagaman murid? 1. Mengadaptasi bentuk asesmen sesuai cara murid mengekspresikan pemahaman.
2. Menggunakan project yang sama untuk semua murid tanpa penyesuaian, salah. 3. Menganalisis hasil belajar berdasarkan observasi dan umpan balik harian. 4. Menyesuaikan strategi mengajar dari hasil asesmen secara rutin. Pastinya B, 1, 3, 4. 9. Manakah dari pernyataan berikutnya mencerminkan penerapan asesmen formatif di kelas akomodatif? 1. Perhitungan dalam menentukan nilai akhir kepada orang tua sebagai hasil belajar. Ini asesmen sumatif ya, bukan formatif, jadi salah yang nomor 1. 2. Memberikan umpan balik langsung kepada murid untuk memperbaiki pemahamannya. 3. Sebagai bahan pertimbangan menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan pengamatan harian terhadap kemajuan murid. 4. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengevaluasi pemahaman murid saat pembelajaran berlangsung. D. 2, 3, 4. Terakhir, 10. Seorang guru sedang merancang strategi pembelajaran untuk anak memiliki hambatan fungsional di dalam kelas. Ia ingin menggunakan prompt fisik yang efektif agar murid dapat lebih fokus dan memahami instruksi dengan baik. Berdasarkan prinsip pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan hambatan fungsional, manakah dari pilihan berikut yang menunjukkan penggunaan prompt fisik yang paling tepat dan sesuai konteks? B. Menyentuh tangan murid dengan lembut untuk mengingatkan agar fokus memperhatikan pekerjaannya. Oke, selesai ujian.